Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang non-current liabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan non-current liabilitas atau liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang yaitu kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang ini adalah hutang obligasi, kemudian ada long term notes payable, ada mortgage payable atau hutang hipotek, yaitu hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Selanjutnya ada portion liabilitas, yaitu kewajiban terkait dengan dana pensiun, ada lease liabilitas atau berkaitan dengan leasing. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai obligasi. Dalam menerbitkan obligasi nanti ada istilah dokumen atau bonds kontrak. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi nanti akan mempresentasikan adanya janji, yaitu janji dalam bentuk untuk melunasi, yang akan dilunasi atau yang akan dibayar nanti itu ada dua, yaitu jumlah uang dalam tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Kemudian di samping itu kita juga akan membayar secara periodik jumlah uang yang kita sebut dengan bunga. Pembayaran bunga nanti dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi itu, kemudian dikalikan dengan nilai nominal, kemudian dikali dengan yang namanya number of period. Di dalam sertifikat obligasi itu juga tertera selain value atau nilai nominal juga akan tertera nilai bunga yang akan kita sebut sebagai contractual interest rate. Pembayaran bunga lazimnya itu ada yang semi annuity, ada yang atau per semester, ada yang annually atau per tahun, bisa juga ada yang quarterly, serta ada juga yang membayar secara monthly. Penerbitan obligasi digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar, maka perusahaan bisa memilih untuk mendanai perusahaan dalam jumlah besar, salah satunya dengan menerbitkan obligasi. Keuntungan jika pendanaan menggunakan obligasi dibanding dengan pendanaan menggunakan saham, menerbitkan saham, yakni tidak adanya kontrol atau hak pengendali yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Selanjutnya adanya penghematan pajak, karena dengan menerbitkan obligasi maka perusahaan yang menerbitkan obligasi itu punya kewajiban untuk membayar bunga secara periodik. Maka dari itu dia akan mengakui adanya beban bunga akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak, sehingga ketika perusahaan mendanai dengan obligasi maka laba kena pajaknya akan lebih rendah. Earning persennya akan lebih tinggi, karena jika kita menerbitkan saham baru otomatis jumlah saham beredar menjadi lebih banyak atau lebih meningkat. Jika ingin menghitung earning per share, maka pembagiannya itu jumlah rata-rata saham biasa beredar. Jika rata-rata saham biasa beredar meningkat karena kita menerbitkan saham baru, maka pembagiannya akan bertambah besar, sehingga pendanaan menggunakan saham akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Sedangkan jika kita mendanai dengan menggunakan obligasi, maka tidak ada penambahan jumlah saham beredar, sehingga pembagiannya menjadi lebih kecil. Kemudian ada beberapa jenis obligasi yang kita kenal. Yang pertama ada secured dan unsecured. Kemudian ada term, serial, dan callable bonds. Lalu ada convertible bonds. Selanjutnya ada registered and bearer. Serta ada juga income bond dan revenue bond. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menilai obligasi kita pada saat mencatat ketika obligasi itu diterbitkan. Yang menentukan harga jual dari suatu obligasi yaitu yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Jika obligasi itu permintaannya tinggi dibandingkan dengan jumlah yang ditawarkan, secara hukum yang pasti harga dari obligasi itu akan mahal. Kemudian relative risk yang menyertai dengan obligasi tersebut.
Dalam prinsip investasi, jika ingin return yang tinggi, maka harus siap risiko yang tinggi. Kemudian yang mempengaruhi itu adalah kondisi pasar serta ekonomi dari suatu negara. Kemudian untuk menentukan berapa harga dari suatu obligasi, ada 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama itu dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka harga jual itu akan dicatat sebagai harga jual obligasi. Jika disebutkan hanya nilai kursnya, maka kita tinggal mengalihkan nilai kurs dengan nilai nominal. Jika dalam informasinya itu tidak disebutkan berapa nilai kurs dan berapa harga jual, tetapi hanya berapa nilai nominal, menyebutkan berapa nilai nominal, nilai kontraktual interest rate, dan menyebutkan market interest rate, kemudian number of period-nya saja, maka cara untuk menemukan selling price-nya adalah dengan melakukan present value atau dengan menghitung nilai sekarang. Yang akan di present value-kan itu ada 2, yaitu mempresent value-kan prinsipal sebesar nilai nominal dari obligasi dan present value anuitas akan bunga yang dibayarkan secara periodik. Selanjutnya hasilnya dijumlahkan, maka itulah yang merupakan selling price-nya yang akan kita catat ketika kita menerbitkan obligasi. Istilah-istilah yang berkaitan dengan obligasi berhubungan dengan tingkat nilai, ada namanya state rate, coupon rate, nominal rate, contractual interest rate. Istilah-istilah itu semua sama di mana itu merupakan tingkat bunga yang tertera dalam kontrak obligasi. Kemudian istilah-istilah ini digunakan untuk perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Cara menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik yaitu dengan mengalihkan kontraktual interest rate dengan nilai nominal. Kemudian ada lagi istilah yang market interest rate, sering juga disebut sebagai yield. Itu adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuan itu adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Selanjutnya ada istilah maturity value, yaitu nilai pada saat jatuh tempo itu adalah nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada tanggal jatuh tempo. Kemudian dalam penerbitan obligasi ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan pada tingkat premium, tingkat diskon, atau pada nilai nominal. Jika seandainya kontraknya 8% kemudian tingkat bunga pasarnya diketahui sebesar 6%, maka dipastikan obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Tetapi jika sama antara kontraktual yaitu 8% kemudian market interest rate-nya 8%, maka pasti selling price-nya sama dengan nilai nominal atau diterbitkan pada tingkat par value. Tapi jika seandainya kontraktualnya 8% dan marketnya itu interest-nya itu 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon, yaitu selling price-nya akan lebih rendah dibandingkan nilai nominal. Baiklah, kita akan masuk ke amortisasi. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, terdapat selisih antara price selling dengan nilai nominal, sehingga antara price selling dengan nilai nominal itu adalah jumlah yang harus diamortisasikan. Apa sih yang dimaksud dengan diamortisasikan? Maksudnya itu nanti perusahaan akan menerbitkan atau memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan sebagai penambah bond payable secara periodik jika dia adalah diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik kalau dia premium. Sehingga nanti carrying amount pada saat tanggal jatuh tempo, baik itu dia premium ataupun diskon, maka pada tanggal jatuh tempo carrying amount pasti harus sama dengan nilai nominal. Untuk tabel amortisasi atau untuk membuat tabel amortisasi yang berlaku sekarang atau yang diperkenakan oleh IFRS hanya menggunakan effective interest method. Jumlah yang diamortisasikan juga bisa didapat dari yang pertama menentukan
terlebih dahulu berapa bonds interest expense, kemudian ada lagi pengurangannya yaitu bonds interest paid, yaitu bunga yang dibayarkan. Cara menghitungnya ialah kontraktual dikalikan dengan nominal selisih antara dua angka itu. Itulah yang diamortisasikan. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya dan akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Apabila terdapat banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.